Halo pejuang badan, balik lagi di Suplai Nasi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Progress Tryout 10 Proses Intent tahun 2024-2025, yang mana kita akan membahas sukses pengetahuan kuantitatif, dan ini adalah part yang kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part satunya, silahkan tonton terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Jika titik negatif 3,2 merupakan titik tertinggi parabola Y sama dengan X pangkat 2 tambah BX tambah C, dan parabola memotong sumbu X positif, maka titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya ini kayaknya mudah ya, karena di sini ada kata-kata bahwa dia merupakan titik tertinggi, maka dia memiliki titik maksimum. Kalau sebuah fungsi parabola memiliki titik maksimum, otomatis dia akan menghadap ke bawah bentuk dari parabolanya. Kita coba buatkan secara visual dulu. Sini aja ya. Berarti misalkan begini, kemudian dia di negatif 3, di sini 2 ya. Berarti di sini. Dan dia memotong sumbu X positif katanya. Berarti ya kurang lebih beginilah ya. Gini. Ya. Sorry ya kalau misalkan kurang oke, kita buat seadanya aja untuk pembuatan visualnya. Oke, dalam hal ini kalau misalkan dia menghadap ke bawah, kenapa bisa tahu menghadap ke bawah? Kan dia punya titik tertinggi, otomatis dia punya titik maksimum. Kalau punya titik maksimum, maka dia menghadap ke bawah. Kalau misalkan dia punya titik minimum atau titik terendah, maka otomatis menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, maka bentuknya seperti ini. Dan konsekuensinya kalau misalkan dia menghadap ke bawah, otomatis nilai A-nya harus atau pasti kurang dari 0, teman-teman ya. Kemudian kalau kita gambarnya lihat, dia memotong sumbu Y di titik sini, otomatis Y-nya itu berakibat ke dalam C. C-nya pasti lebih dari 0. Kalau sudah, berarti tinggal kita cari nilai dari nilai dari si B-nya. Untuk mencari B-nya kita bisa manfaatkan titik puncaknya. Untuk mencari titik puncak titik sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu kan XP sama dengan negatif B per 2A ya. Di sini nilai dari XP-nya sama dengan negatif 3, maka negatif 3 sama dengan negatif B per 2A. Oke, sehingga nilainya itu berarti di sini negatif 6A sama dengan negatif B, maka B-nya sama dengan 6A. Di sini karena A-nya kurang dari 0, maka otomatis B-nya juga pasti kurang dari 0. Karena kalau kita masukin bilangan negatif ke sini, dikali 6 kan hasilnya pasti negatif. Sehingga jawaban yang tepat ada di opsi A ya, karena A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, dan C-nya lebih dari 0. Kenapa C-nya lebih dari 0? Karena kan kalau kita lihat, C itu adalah si titik yang memotong sumbu Y ya. Otomatis kalau memotong sumbu Y di sini, otomatis kalau misalnya kita memotong sumbu Y kan ini 0, ini 0 tambah C, berarti Y sama dengan C. Dia memotong di sini kan positif, otomatis lebih dari 0. Maka valid deh, jawabannya adalah yang A. Oke gitu, tinggal kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 15. Barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi AN plus 1 sama dengan 2 AN plus 3. Untuk setiap bilangan asli N dan A3-nya sama dengan negatif 1. Yang di pernyataan 1, A1-nya merupakan bilangan ganjil. Kita coba ini dulu ya. Kita bedah dulu dari pernyataan soal. Yang pertama kita punya AN plus 1 sama dengan 2 AN plus 3 gitu. Berarti otomatis A3-nya udah ada di soal, yaitu negatif 1. Sehingga kalau kita substitusikan nilai dari N sama dengan 2 ya. Kalau kita substitusikan N sama dengan 2, maka kita bisa punya A2 plus 1 yaitu 3 sama dengan 2 A2 ditambah 3. A3 nya negatif 1, ini 2 A2 ditambah 3 ya.
maka negatif 1 dikurang 3 negatif 4, 2A2. Maka A2 nya sama dengan negatif 4 bagi 2 negatif 2 ya. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan A1 dengan mensubstitusikan ketika N sama dengan 1. Ketika N sama dengan 1, sini ya. Maka A2, karena 1 tambah 1, 2 ya. Ini berarti 2A2, ini 2A1 ditambah dengan 3. A2-nya negatif 2, ininya 2A1 tambah 3. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. 2A1, sehingga A1-nya sama dengan negatif 5 dibagi 2, atau A1-nya sama dengan negatif 2,5. Pernyataan 1 salah ya, karena dia tidak ganjil, juga tidak genap, karena bilangannya bilangan pecahan. Kan bilangan ganjil, bilangan genap itu bisa ditentukan ketika dia bulat kan ya. Kemudian A4-nya sama dengan 1. Nah, untuk mengecek A4-nya berarti kita coba substitusikan untuk N sama dengan 3. Kalau N-nya sama dengan 3, N sama dengan 3, maka jadinya A4 sama dengan 2A3 ditambah 3. A3-nya kita udah punya, nilainya sama dengan negatif 1. Kita substitusikan aja, 2 dikali negatif 1 tambah 3, maka ini negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1 ya. A4 sama dengan 1, berarti pernyataan kedua itu betul. Kemudian kita coba satu lagi, mensubstitusikan ketika N-nya sama dengan 4. Kita pengen tahu hasilnya bagaimana. Maka kita bisa punya A5 sama dengan 2A4 ditambah 3 ya. Maka ini 2 dikali 1 ditambah dengan 3 ya. Maka nilainya 2 kali 1 2 tambah 3 5 ya. A5-nya sama dengan 5. Pernyataan keempat, terdapat 2 suku yang merupakan bilangan prima di antara 5 suku pertama. Ini salah ya. Kenapa? Karena di sini kan bilangan A1-nya kita bisa cek ya. A1 kan negatif 2,5, which is itu bukan prima. Karena prima kan harus positif ya bilangannya ya. Dan dia juga harus bulat. Bilangan kedua itu ini negatif juga, pasti bukan prima. Bilangan A3-nya, A3 juga ini bukan prima. A4-nya itu 1 bukan prima, dan A5-nya prima. Hanya ada 1 bilangan prima, sehingga pernyataan keempat itu salah. Kita tinggal coba untuk mencari pernyataan yang ketiga, tapi saya coba rapikan dulu ya. Oke, untuk mencari pernyataan yang ketiga, di sini diminta untuk mencari A99 ditambah dengan A100 ya. Untuk mencari ini kita bisa gunakan modulo sebetulnya. Modulo itu jadi kalau misalnya kita bagi sebuah bilangan dengan pembagian bilangan tertentu, maka akan bersisa siapa. Itu yang kita cari, sisanya yang kita cari ya. Berarti kalau misalnya kita cek dari 3 suku terakhir, yaitu A3, A4, dan A5. A3 itu kalau dalam soal itu kan nilainya sama dengan negatif 1 ya. Nah, ini negatif 1 nilainya. Kalau negatif 1, karena kan yang ditanyakan adalah kelipatan 3, maka coba kita bagi. 3 dibagi dengan negatif 1. Itu akan bersisa berapa teman-teman? Pasti akan bersisa 2 ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya A4, A4 tuh nilainya sama dengan berapa dari 1 ya? Yang ini loh. Sehingga kalau misalnya A4 sama dengan 1, kalau dibagi dengan, ini saya tulis di sini ya. Bersisa berapa kalau 3 kalau dibagi dengan 1 akan bersisa berapa gitu. Otomatis 3 dibagi 1 ya bersisa 1 ya. Sisanya tuh, nyari sisanya tuh sebetulnya, ini harusnya bersisa 1. Untuk mencari sisanya tuh tinggal kita kurangi aja teman-teman ya. Kemudian A5 tuh sama dengan 5, kalau dibagi 3 akan bersisa berapa?
5 dibagi 3 otomatis akan sisa 2 ya. Gitu. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan kalau indeksnya ganjil maka bersisa 2, kalau genap bersisa 1, ini ganjil lagi kan bersisa 2 tuh. Otomatis A99 dan A100, A99 kan ganjil tuh. Maka kalau A99 dibagi dengan nilai A99 dibagi dengan 3 itu pasti bersisa negatif 1. Ya. Kemudian kalau misalkan 100, sorry, ini harus bersisa 2 ya. A99 pasti bersisa 2. Kalau A100 maka pasti bersisa 2. A100 kalau dibagi 3, kalau dibagi dengan A100 pasti bersisa ini 100 itu genap ya, 1. Sehingga kalau kita tambahkan 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Otomatis ini merupakan kelipatan dari 3. Jadi pernyataan ketiga itu pasti betul. Sehingga yang betul hanya ada di 2 poin ya, yaitu 2 dan 3. Jawabannya adalah berarti yang C ya. Oke teman-teman ya. Ini untuk soal nomor 15 pada pernyataan ketiga ini, teman-teman harus paham mengenai konsep modulo. Ini bisa kita pakai sebetulnya selain pakai cara ini, kita juga bisa pakai cara yang lain kok. Teman-teman jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 16 dulu. Di sini diketahui bangun datar sebagai berikut. Persegi panjang merupakan bukan persegi. Pernyataan 1, persegi panjang bukan persegi itu betul ya. Kalau persegi udah otomatis persegi panjang gitu loh. Tapi kalau persegi panjang pasti bukan persegi. Ini betul. Kemudian belah ketupat bukan persegi. Belah ketupat itu bukan persegi, betul juga ya. Kemudian segitiga sama kaki bukan sama sisi. Segitiga sama kaki bukan sama sisi. Segitiga sama kaki bukan sama sisi. Gimana maksudnya? Oh, yang ditanyakan itu yang bagian bawah teman-teman, sorry. Di sini itu ada berapa bangun di atas yang memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Kalau dia persegi panjang bukan persegi, otomatis dia tetap punya 2 sumbu simetri ya. Dan 2 sumbu simetri putar dan sumbu simetri lipatnya sama-sama 2. Ini betul ya, karena persegi panjang kan pasti punya apa namanya? Pasti punya sumbu putarnya 2 dan sumbu lipatnya juga 2 ya. Ini betul. Berarti ini betul lagi ya. Pernyataan kedua juga betul ya, karena kan belah ketupat itu kan dia pasti punya sumbu lipat yang sama, ada 2. Kemudian dia juga punya sumbu putar yang sama ya, ada 2 juga. Sehingga ini betul. Segitiga sama kaki bukan sama sisi, sama kaki ya. Kalau sama kaki dia sumbu simetri lipatnya enggak 2, sumbu putarnya juga enggak 2, berarti ini salah. Layang-layang bukan persegi, dia bukan layang-layang, hanya punya 1 sumbu lipat ya, sumbu simetri lipat, otomatis ini salah. Sehingga jawaban yang tepat hanya dari 1 dan 2. Jawabannya adalah C lagi. Jadi teman-teman ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi G didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan x plus 2 dibagi 2x plus 1 berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sepertinya kita coba dulu ubah dulu bentuk G-nya menjadi G inverse ya. G inverse-nya kita bisa pakai cara cepat aja, yaitu jadi negatif x tambah 2 dibagi dengan 2x min 1 ya. Teman-teman kalau misalkan lupa, saya coba ingatkan kembali ya. Kalau saya punya fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d, maka inverse dari fx itu sama dengan negatif dx tambah b ya, dibagi dengan cx min a. Nah, ini sesuai teman-teman ya. Sesuai. Karena di sini x-nya itu 1 jadi negatif 1, ini juga 1 jadi negatif 1. Gitu ya.
tinggal kita substitusikan untuk G inverse A-nya. Jadinya nanti negatif A plus 2 per 2A min 1. Dalam hal ini kita coba substitusikan A-nya ketika sama dengan 1, maka G inverse 1-nya sama dengan, berarti negatif 1 tambah 2 dibagi dengan 2 kali 1 dikurangi 1. Ini 1 dibagi 1, ini 1, maka nilai P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 0 ya. Maka P-nya lebih dari 0. Apakah sudah? Belum teman-teman ya. Kita harus uji coba juga untuk A sama dengan 3 ya. Saya rapikan. Di sini ketika A sama dengan 3, maka nilainya G inverse dari 3 sama dengan negatif 3 plus 2 dibagi dengan 2 dikali 3 dikurang 1. Ini jadi negatif 1, ini berarti 6 dikurang 1, 5 ya, negatif 1/5. Berarti P-nya sama dengan negatif 1/5, karena negatif otomatis kurang dari 0 ya, maka P-nya kurang dari Q. Nah, dalam hal ini P-nya bisa lebih dari Q ini ya, tapi bisa juga kurang dari Q. Ini nggak mungkin ya, nggak mungkin ada bilangan yang memiliki dua kedudukan seperti ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah informasi yang diberikan tidak cukup. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah sepeda bekas dibeli dengan harga 800.000 dan diperlukan 100.000 untuk memperbaiki ban sepeda tersebut. Otomatis ini sama saja modal ya. Berarti modalnya itu tinggal kita tambahkan 800.000 ditambah dengan 100.000 sama dengan 900.000 ya. Kemudian harga sepedanya akan dijual dengan lebih dari 1.200.000. Berarti harga jualnya, saya singkat HJ ya, itu lebih dari 1.200.000. Oke. Ini makna 1.200.000 itu nggak jelas ya berapa-berapanya. Sebetulnya kita bisa langsung jawab, informasi yang diberikan tidak cukup, tapi kita perlu analisis dulu ya. Kita cek dulu deh, nggak apa-apa. Kita cari persentase keuntungan untuk harga. Kita coba yang step pertamanya itu ketika harga jualnya sama dengan 1.200.000 dulu deh. Harga jualnya 1.200.000, maka kita bisa cari persentase untungnya. Ini saya tulis persentase untung, persentase U ya, berarti untuk mencari untung itu kan berarti 1.200.000 dikurangi 900 ya, dibagi dengan harga atau modalnya 900.000 dikali 100%, maka nilainya sama dengan 300.000 untuk yang atasnya, bawahnya 900 dikali 100%, maka 300.000 dibagi 900.000 itu kan sepertiga dikali 100% otomatis 33,3% ya. Berarti ini memenuhi. Nilai P-nya masih kurang daripada Q. Coba kalau misalnya kita cek untuk HJ-nya, harga jualnya kita naikkan karena lebih dari 1.200.000. Coba kita cari harga jualnya 1.500.000 misalnya. Maka persentase untungnya akan sama dengan 1.500.000 dikurangi 900.000 ya. Otomatis ini keuntungannya jauh lebih besar nantinya, dibagi dengan 900.000 dikali 100%, maka 1.500.000 kurangi 900.000 itu 600.000 dibagi dengan 900.000 dikali 100%. Oke, kalau sudah tinggal berarti 6 bagi 9, 2/3 dikali 100%. Ini berarti 66,6% ya. Otomatis nilai P-nya lebih dari Q. Dan sebagaimana yang saya kasih tahu bahwa ketika bentuknya seperti ini nggak mungkin ya. Berarti jawabannya pasti D. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor ke-19. Diketahui fungsi f(x) sama dengan ax tambah b dengan a dan b-nya adalah bilangan positif. Positifnya P banget ya. Berapakah nilai F1? Untuk mencari nilai F1-nya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, berarti kita cek dulu untuk pernyataan yang pertama. Di situ kita punya Fx sama dengan Ax ditambah B dengan yang ditanyakan itu F1-nya ya.
Berarti kalau kita punya, sebentar, kalau saya punya F1, maka sama saja A ditambah B kan ya, karena X-nya sama dengan 1. Dan kita kembalikan ke pernyataan yang pertama, yaitu bahwa F1, F(x) maksudnya ya, sama dengan 4X plus 5. Kemudian kita punya Fx-nya berarti F1 di sini kayak tadi ya, berarti sama dengan 4. F1-nya itu kan di sini 4X plus 5, berarti nanti F1-nya kan A plus B sama dengan 4. Ini X-nya kita ganti jadi A plus B ya, plus 5. Gitu, sehingga kita bisa punya 4 dikali A, 4A ditambah 4B ditambah dengan 5. Kemudian kita tahu bahwa nilai dari ininya itu kan sama-sama di dalam akarnya kan F1, yang ditanyakan F1 kan, maka di dalam akarnya juga harus 1, berarti kita punya A plus B sama dengan 1, maka nilai A nya sama dengan 1 min B, sehingga kalau kita substitusikan nilainya ke sini, jadinya nanti kita punya 4, A nya kita ganti dengan 1 min B ditambah 4B ditambah 5, ini sama dengan 4 dikurangi 4B tambah 4B ditambah 5, maka nilainya sama dengan 9. Sehingga pernyataan 1 cukup untuk menjawab soal ya. Gitu teman-teman ya. Teman-teman jangan bingung ya kalau kayak gini, karena kan di dalam akar, di dalam soal itu mencari F1, sementara kita juga punya F A plus B, maka yang di dalam kurung ini akan sama dengan dalam kurung ini, sehingga kita punya pernyataan ini. Gitu ya. Kemudian dari pernyataan yang kedua kita taruh di bawah sini aja ya. F1 nya sama dengan 4, berarti kita coba substitusikan ini kurung harusnya F1 sama dengan 4, maka F1 itu kan sama dengan AB ya, A plus B maksudnya, A plus B sama dengan ya 4. Kenapa? Karena di sini nggak ada unsur variabel yang lain, jawabannya 4, sehingga di sini kita tidak bisa mencari apapun teman-teman ya. Jadi pernyataan 2 juga tidak cukup, yang cukup hanya pernyataan 1 saja, jawabannya berarti yang A ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita di ujung soal pengetahuan kuantitatif pada proses intent tryout ke-10, yang mana di sini ada gambar setengah lingkaran yang di dalamnya ada sebuah segitiga siku-siku. Berapakah panjang diameter PR? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah A sama dengan 4. Sebelum ke sana kita cek dulu ya. Di sini itu kan ada segitiga yang sebangun. Yang pertama adalah segitiga P. Kita coba ini P, ini kita buat T lah ya, maka PTQ itu pasti sebangun yang ini ya, PTQ. Kemudian akan sama dengan KQTR ya, maka akan sebangun dengan segitiga QTR. Kenapa bisa dikatakan sebangun? Karena kan sudut-sudutnya sama aja, ini siku-siku, ini siku-siku, ini juga pasti sama dengan yang ini sama dengan yang ini, sehingga kita bisa putuskan dia pasti segitiga sebangun. Dari sini kita bisa buat kesebandingannya, maka PT dibandingkan dengan QT sama dengan QT atau TQ aja ya, TQ sama dengan TQ dibagi dengan TR. Oke, dari pernyataan 1, sebelumnya kita cari panjang PR ya. Untuk mencari panjang PR itu kita bisa cari dengan menjumlahkan PT ditambah dengan TR ya. Sehingga dari pernyataan 1 A sama dengan 4 ya. Dalam hal ini A itu sama dengan PT. Sehingga kita bisa bandingkan sesuai dengan kesebangunan yang kita buat di atas. Oke, berarti tinggal PT dibagi QT, PT-nya itu PT-nya 4 dibagi dengan QT-nya, Q ke T itu 2 ya, dibagi dengan TQ juga 2 juga, TR-nya yang ditanya ya, berarti sama dengan TR-nya itu 4 dibagi 4 ya,
sama dengan 1, sehingga PR-nya akan sama dengan PT ditambah TR ya. PT-nya 4, TR-nya 1. Ini 5, berarti pernyataan 1 bisa menjawab soal. Kemudian pernyataan yang kedua kita tinggal cek. Di sini kebalik ya, B-nya sama dengan 1. Oke, berarti kita bisa manfaatkan pernyataan tersebut bahwa B itu sama dengan TR ya. Maka kita sesuai dengan ini lagi, kita bisa pakai lagi ya. PT-nya, P ke T-nya itu belum ada, yaitu A. Kemudian QT-nya sama dengan 2, ini juga 2. Kemudian TR-nya sama dengan 1, sehingga A-nya sama dengan 4, teman-teman. Oh, ini saling membenahi, saling benar ya, berarti A-nya 4, B-nya 1, 1. Ya udah, otomatis bisa menjawab pertanyaan P ke R, maka P tambah T ditambah T ke R, berarti ini 4 tambah 1 ya 5 juga ya, berarti pernyataan 2 juga cukup. Sehingga yang tepat dari soal nomor 20 ini adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pertanyaan 2 saja juga cukup. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar informasi yang diberikan bisa menyebar dengan cepat, dan jangan lupa juga klik like dan subscribe-nya agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten semacam ini dan berikan feedback positif untuk video ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya, dan dadah.